Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analisa kasus. Saya Muhammad Gibran Alfaruk dengan NPM 231000229. Ingin menyampaikan kasus yang sedang ramai di media sosial terkait dengan geng inisial T yang diduga melakukan perundungan di sekolah swasta yang bertempat di Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Salah satu terduga pelaku yakni adalah anak dari salah satu orang ternama di dunia pertelevisian Indonesia dengan inisial V. Kasus tersebut viral dikarenakan beredarnya video di aplikasi X atau yang dulu kita kenal dengan Twitter, memperlihatkan seseorang siswa tengah dirundung sekelompok siswa lain. Perundungan tersebut diduga dilaksanakan oleh sekelompok siswa senior yang tergabung dalam geng tersebut terhadap anggota baru kelompoknya. Dengan bukti visum, penyidik menyimpulkan bahwa korban terluka akibat kekerasan yang dilakukan lebih dari satu orang dan sebagian tubuhnya ada yang memar dan ada luka bakar akibat terkena suatu benda panas. Analisa kasus. Perundungan yang dilakukan oleh geng dengan inisial T terjadi pada tanggal 2 dan 13 Februari 2024. Lokasi pembulian ini terjadi di Warung Ibu Gaul, sebuah toko kecil di belakang sekolah, terletak di Jalan Jelupang Raya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan. Pelaku dan korban, polisi telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka dan 8 anak di bawah umur berstatus sebagai anak berkonflik dengan hukum. Inisial 4 tersangka adalah E berumur 18 tahun, R 18 tahun, J 18 tahun, dan G 19 tahun. Pasal yang pelaku dijerat dengan pasal 170 KUHP lama tentang pengeroyokan serta Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Dalam konteks hukum, kasus ini menunjukkan pentingnya penerapan dan penegakan hukum yang tepat untuk melindungi hak-hak anak dan remaja. Selain itu, kasus ini juga menyoroti pentingnya pendidikan dan pemahaman tentang dampak negatif dari perundungan atau bullying. Kasus ini menunjukkan bahwa perbuatan perundungan yang melibatkan kekerasan seperti yang terjadi pada korban di Binus School Serpong dikenakan hukum pidana berdasarkan pasal 76 Junto Pasal 80 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014. Pasal 76 mengatur tentang perlindungan anak, yang menyebutkan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dalam pasal 1, setiap orang yang dengan terang-terangan atau di muka umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5 yaitu 500 juta. 2. Jika kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan kehancuran barang atau mengakibatkan luka dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun atau pidana denda paling banyak dengan kategori 4 yaitu 200 juta. Jika kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. 4. Jika kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Nomor 5. Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat 1 huruf D. Pasal 170 KUHP atau pasal 262 Undang-Undang 1 sebagaimana mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan. Lalu jika pelaku memenuhi unsur-unsur di atas, maka menurut pasal 170 ayat 1 KUHP berpotensi dipidana penjara maksimal 5 tahun 6 bulan. Sedangkan menurut pasal 262 ayat 1 Undang-Undang 1 2023, pelaku berpotensi dipidana penjara maksimal 5 tahun atau pidana denda maksimal 500 juta. Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa ancaman pidana disesuaikan jika solo squad mengakibatkan misalnya korban luka berat maupun matinya korban sebagaimana diuraikan di atas. Pasal 1 sampai pasal 12 KUHP Nasional. Pasal 1. 1. Ayat 1 tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenakan sanksi pidana atau tindakan kecuali atas kekuatan peraturan pidana dan dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. 2. Dalam menetapkan adanya tindak pidana dilarang digunakan analogi dalam kasus ini. Jelas penganiayaan diatur dalam KUHP. Pasal 2 ayat 1 ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat
1. Tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam undang-undang ini. Ayat 2. Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam undang-undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hak asasi manusia dan asas hukum umum yang diakui masyarakat berbangsa, ketentuan mengenai tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat diatur dengan peraturan pemerintah pasal 3 ayat 1. Dalam hal terdapat perubahan pengaturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru, kecuali ketentuan perundang-undangan tersebut yang lama menguntungkan bagi pelaku dan pembantu tindak pidana. Nomor 2. Dalam hal perbuatan yang terjadi tidak lagi merupakan tindak pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru, proses hukum terhadap tersangka atau terdakwa harus dihentikan demi hukum. Ayat 3. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diterapkan bagi tersangka atau terdakwa yang berada dalam tahanan, tersangka atau terdakwa dibebaskan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan. 4. Dalam hal setelah putusan pemidanaan berkekuatan hukum tetap dan perbuatan yang terjadi tidak lagi merupakan tindak pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru, pelaksanaan putusan pemidanaan harus dihapuskan. 5. Dalam hal putusan pemidanaan telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat, instansi atau pejabat yang melaksanakan pembebasan merupakan instansi atau pejabat yang berwenang. Pasal 7. Ketentuan pidana dalam undang-undang berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang penuntutannya diambil oleh ahli pemerintah Indonesia atas dasar suatu perjanjian internasional yang memberikan kewenangan kepada pemerintah Indonesia untuk melakukan penuntutan pidana. Pasal 8. Ketentuan pidana dalam undang-undang berlaku bagi setiap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku jika perbuatan tersebut juga merupakan tindak pidana yang di negara tempat tindak pidana dilakukan. Ayat 3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana yang paling banyak berkategori 3. 4. Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan walaupun tersangka menjadi warga negara Indonesia setelah tindak pidana tersebut dilakukan sepanjang perbuatan tersebut merupakan tindak pidana di negara tempat tindak pidana dilakukan. 5. Warga negara Indonesia di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dapat dijatuhi pidana mati jika tindakan pidana tersebut menurut hukum negara tempat tindak pidana tersebut dilakukan tidak diancam dengan pidana mati. Pasal 9. Penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sampai dengan pasal 8 dibatasi oleh hal yang dikecualikan menurut perjanjian internasional yang berlaku. Pasal 10. Waktu tindak pidana merupakan saat dilakukannya perbuatan yang dapat dipidana. Waktu kejadian kasus geng tai ada di 2 Februari 2024 dan 13 Februari 2024. Pasal 11. Tempat tindak pidana merupakan tempat dilakukannya perbuatan yang dapat dipidana. Lokasi perundungan ini adalah di warung Ibu Gaul, WIG tersebut toko kecil di belakang sekolah yang berlokasi di Jalan Jelupang Raya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan. Pasal 12. Tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan atau tindakan. 2. Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. 3. Setiap tindak pidana selalu bersifat melawan hukum kecuali ada alasan pembenar. Dalam kasus ini jelas bisa dijerat pasal 262 KUHP nasional dan tidak ada alasan pembenaran untuk pengeroyokan dan bullying. Dalam konteks Kitab Undang-Undang Dasar Hukum Pidana KUHP Nasional Buku 2, seringkali merujuk pada bagian
tentang jenis tindak pidana yang kualifikasi tindak pidana. Di bawah ini adalah beberapa jenis tindak pidana yang umumnya tercakup dalam buku 2 KUHP nasional beserta kualifikasi atau penjelasan tambahan yang mungkin disertakan. 1. Tindak pidana terhadap martabat presiden dan wakil presiden. 2. Tindak pidana terhadap negara sahabat. 3. Tindak pidana terhadap penyelenggaraan rapat lembaga legislatif dan badan pemerintah. 4. Tindak pidana terhadap ketertiban umum pasal 262 KUHP baru. Tindak pidana terhadap proses peradilan. Tindak pidana terhadap agama, kepercayaan, dan kehidupan beragama. 7. Tindak pidana yang membahayakan keamanan umum bagi orang, kesehatan, dan barang. 8. Tindak pidana terhadap kekuasaan pemerintahan. 9. Tindak pidana keterangan palsu di atas sumpah. 10. Tindak pidana pemalsuan mata uang dan uang kertas. 11. Tindak pidana pemalsuan materai cap negara dan tera negara. 12. Tindak pidana pemalsuan surat. 13. Tindak pidana terhadap asal-usul dan perkawinan. 14. Tindak pidana kesusilaan. 15. Tindak pidana penelantaran orang. 16. Tindak pidana penghinaan. 17. Dan lain-lain. Dalam buku 2 KUHP nasional, jenis tindak pidana tersebut biasanya diuraikan dengan lebih detail, termasuk penjelasan tentang unsur-unsur yang diperlakukan untuk memenuhi suatu tindak pidana dan sanksi yang mungkin diberikan jika seseorang terbukti salah. Tindak pidana terhadap orang yang tercantum dalam jenis atau kualifikasi pada tindak pidana terhadap ketertiban umum seperti salah satunya adalah kasus geng Tai yang terdapat dalam pasal 262 mengenai pengeroyokan. Kualifikasi tindak pidana ini mungkin mencakup tingkat keparahan cedera yang diakibatkan atau motif dari pelaku. Jelas dalam hal kasus geng Tai termasuk kepada kualifikasi ini karena jelas. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf atas kesalahan apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.